meninggal. Kebetulan kaya dia Pak, syair perempuan. Kenapa? Karena sudah terjadi akad nikah yang sahih, sekalipun belum terjadi hubungan suami istri antara mereka berdua, maka si perempuan itu tetap dapat warisan. Berapa dapatnya Pak? Lihat. Lihat ada anak atau tidak ada anak tadi? Ada anak, belum pernah. Kalau Juda tadi Pak yang apa ini? Mana tahu kan itu. Entah istri kedua ini Pak. Kalau istri kedua pula udah ada anaknya. Maka lihat ada anak atau tidak ada anak. Kalau ada anak, maka perempuan itu dapat 1/8. Kalau tidak ada anak, dapat 1/4. Walau fi maradil maut, sekalipun pernikahan itu pernikahan itu dilakukan ketika salah satu daripada dua pasangan ini sedang mengalami penyakit yang kronis. Setelah ada seseorang memang itu penyakit yang sangat parah, Pak. Memang mungkin kan secara medis memang sudah berat untuk diobati. Tinggal menunggu ajal aja lah. Kalau kanker stadium akhir. Kemudian nikah. Sekalipun pernikahan itu dilakukan dalam keadaan sedang mengalami sakit yang mana sakit ini berpotensi besar untuk menyebabkan seseorang itu mati. Nah, kalau sudah terjadi pernikahan, sekalipun dilakukan di keadaan yang saya bilang tadi, tetap mendapat warisan. Walau fi iddati talaqir raj'iyyi, sekalipun seorang perempuan itu dalam iddah tolak raj'i. Tolak ni Pak, tolak ni ada dua. Ada namanya tolak raj'i. Tolak raj'i ini masih itu tolak yang bisa dirujuk lagi. Tolak 1, tolak 2. Bisa dirujuk lagi. Yang kedua nanti tolak bain. Bain ini tidak bisa dirujuk lagi. Tolak 3 tidak bisa rujuk. Harus ada muhallilnya. Ada yang menghalalkan. Apa itu dengan nikah lagi. Ya kan? Nikah lagi baru boleh. Nikah lagi perempuan dengan laki-laki yang lain. Baru nikah sama sama laki suami yang mentalak tadi. Yang talak 3. Saya jelaskan sedikit. Ini masalah hukum bolehkah bagaimana, apakah cukup hanya akad nikah saja seorang perempuan yang sudah ditalak 3, bolehkah ia kan harus disyaratkan menikah dengan laki-laki lain. Apakah cukup hanya akad nikah, saya terima nikahnya ini, habis itu diceraikannya langsung halal, atau disyaratkan adanya hubungan suami istri? Di sini khilaf ulama. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya hubungan suami istri. Karena yang dikatakan akad nikah itu nanti harus terjadi adanya hubungan. Ada akad dan ada hubungan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpandangan tidak, cukup hanya akad. Jadi makanya di kita ini di Indonesia harus terjadi kata-kata orang-orang nikah dan harus berhubungan. Kalau tidak berhubungan, tidak boleh. Walaupun 40 kali dia nikah cerai belum sempat berhubungan, tidak boleh. Lain halnya pula menikah langsung meninggal Pak ya. Itu dah luar kendali. Nah, saya balik ke pembahasan kita. Seorang perempuan yang dia itu diceraikan oleh suaminya, dia itu dalam masa iddah namanya, menunggu 3 kali suci. Perempuan yang diceraikan, yang dia itu masih dalam iddah, yang talaknya tersebut adalah talak raj'i, maka ketika suaminya meninggal sebelum berakhir iddahnya, dia tetap mendapat warisan. Saya contohkan. Si Ali menikah dengan Ani. Ali menikah sama Ani. Kemudian karena ada permasalahan,
diceraikan si Ali lah si Ani. Ditalak satu. Nah, talak ini namanya talak raj'i karena ada kesempatan untuk rujuk. Nah, kan si Ani ini ketika diceraikan ada namanya masa iddah, masa menunggu. Nah, ini kalau ditalak itu 3 kali suci. Salah satu quru'. 3 kali suci. Setelah diceraikan selama 2 minggu setelah diceraikan meninggal si Ali. Meninggal si Ali dikarenakan si Ani ini tadi masih dalam iddah, maka si Ani mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si Ali. Kenapa? Disebabkan adanya pernikahan. Kenapa? Karena pada hakikatnya seorang perempuan yang berada dalam iddah tolak raj'i itu hukumnya sama berlaku sama seperti suami istri yang tak berpisah. Bedanya cuman kalau dia dalam iddah cerai, masih dalam iddah itu tidak boleh berhubungan. Nah, jadi sebagaimana berlaku hukum antara suami istri yang tak cerai, begitu juga berlaku hukum antara seorang perempuan dan suaminya yang mentalaknya dan perempuan itu masih dalam masa iddah. Dengan catatan tolaknya itu tolak raj'i, tolak yang boleh dirujuk. Yang tak boleh itu cuman beda antara yang cerai tolak raj'i dan yang enggak bermasalah. Kalau bermasalah boleh hubungan, kalau dalam masa iddah tak boleh hubungan. Itu cuma beda. Nah, yang lain-lain jadi oleh karena itu perempuan yang dia itu ditalak oleh suaminya yang mana talak itu adalah talak yang bisa dirujuk, kemudian suaminya yang merujuknya itu meninggal pada masa dia sedang dalam masa iddah, maka dia juga berhak mendapatkan warisan. Berapa bagiannya? Tergantung keadaan. Ada anak atau tidak ada anak. Ya. Jadi dikatakan kan ketika istri lagi masa iddah, Iya, Ustaz. kan talak raj'i namanya kan? Apa, Ustaz? Talak raj'i yang boleh rujuk, masih boleh rujuk kita 1, 2 kan? Artinya nggak boleh. Kemudian suami ini ketika talak raj'i ini, sementara istri lagi iddah, dia mau berhubungan dengan istrinya itu. Apakah itu dianggap rujuk, Ustaz? Dianggap rujuk. Tadi selama ini saya berpemahaman seperti itu. Kalau sudah suami mendatangi istri dalam keadaan talak raj'i, sementara istri lagi iddah, itu saya berpemahaman itu dah ada rujuk. Berarti yang disampaikan Ustaz tadi bertolak belakang dengan saya pahami. Ya gimana, Ustaz? Bertolak belakang? Pertanyaannya apakah ketika hanya berhubungan itu dah balik gitu? Masa iddahnya istri kan. Jadi suami ingin berhubungan. Cakap ini bukan biologis lagi. Apakah dan ini pemahaman saya selama ini ketika suami mendatangi istri ketika dalam keadaan iddah itu sudah rujuk. Ini juga khilaf ulama, Ustaz. Ini juga saya betul. Disampaikan Ustaz kan enggak pula saya ini apa namanya? Ini debat enggak. Saya ini apakah pemahaman saya selama ini salah? Enggak salah, Ustaz. Enggak salah. Cuman memang itu ada 2 khilaf ulama yang mengatakan bahwasanya ridhonya perempuan itu dia digauli itu menunjukkan bahwasanya orang itu dah terjadinya hubungan suami istri tadi antara orang yang 2 bercerai ini itu dah dianggap rujuk. Tapi kalau pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa, Ustaz. Harus ada istilahnya kata-kata kita bai'an. Gitu loh, Ustaz. Baru setelah itu mau dilakukan silahkan. Karena apalah pula Ustaz susahnya mengucapkan itu kan gitu. Tidak salah. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz, bahwasanya masalah yang dia itu merupakan khilafiyah. Beruntungnya kita tidak akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti mengikuti salah satu pendapat yang di situ ada khilaf, ada perbedaan pandangan. Kenapa?
Karena ketika Allah Subhanahu wa taala itu ridho di agamanya itu terjadi perbedaan pendapat, otomatis ketika salah satunya ini salah, maka nanti di akhirat kita bisa menuntut kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah Ta'ala ajab kita dengan saling mengikuti salah satu pendapat yang salah, salah satu pendapat ulama, kemudian terbukti nanti di akhirat itu salah, kita bisa menuntut kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah ajab kita dengan mengikut pandangan mazhab yang satu tadi, kenapa bisa menuntut? Karena kenapa Allah tidak utus seseorang untuk menjadikan pemahaman itu cuma satu gitu. Kenapa Allah ridha syariat ajaran Islam ini ada beberapa pendapat. Nah, jadi kita ini sebagai orang yang tak paham secara sempurna cara mengambil hukum, memahami bahasa Arab dengan penuh, yaitu Al-Quran, hadis secara baik, karena maka kita itu wajib untuk mengikut orang yang dia itu paham dengan sebetul-betul paham, mempunyai kemampuan, keahlian untuk memunculkan atau mengeluarkan hukum daripada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Nah begitu, wajib kita mengikutinya. Ketika kita itu tidak mampu. Ketika kita tidak mampu atau ketika kita tidak punya keahlian untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis tadi, kan begitu. Wajib kita mengikuti orang yang bisa. Tapi pula kalau bisa memang kita memiliki kapasitas, kemampuan untuk menjadi seorang mujtahid. Mujtahid ini yang mampu dia mengambil hukum langsung dari Al-Quran, Sunnah, kan begitu. Berdosa dia mengikut-ikut orang. Berdosa dia mengikut pandangan orang lain. Nah, orang yang mampu untuk mengambil hukum langsung daripada Al-Quran dan Sunnah, dia ikut pandangan orang lain, berdosa dia. Kenapa? Karena dia sudah mampu. Mampu dia untuk mengambil pendapat di situ. Mampu dia untuk mengeluarkan hukum. Sedangkan kita tidak mampu, kan begitu? Tidak. Ilmu untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran, hadis itu memang diri kita pun tidak mampu. Nah, maka boleh kita ngikut salah satu orang yang memang sudah masyhur, sudah terkenal bahwa saya itu dia mampu. Di antaranya Imam Syafi'i. Kalau yang sudah ma'ruf itu kita tahu. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak lagi imam mujtahid yang lain. Nah, maka kita ikutilah salah satu yang 4 ini. Sekalipun nanti ada suatu permasalahan, pastinya banyak permasalahan ini yang berbeda pendapat 4 mazhab ini. Ada satu permasalahan yang kita ikut, misalnya pendapat Imam Syafi'i. Rupanya nanti di akhirat pendapat, contohnya saja seperti sholat tahajud. Imam Syafi'i mengatakan tahajud itu sunnah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan sholat tahajud itu fardu. Wajib. Karena nanti Imam Abu Hanifah membedakan antara fardu dan wajib. Wajib. Otomatis seandainya nanti di akhirat bahwasanya yang betul itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i ini salah, seandainya, ini kan masih kemungkinan, otomatis kan kita berdosa ini karena meninggalkan kewajiban. Kan Ustaz, tiap malam tidak kita sholat tahajud. Nah, kita nanti tidak akan diajab Allah gara-gara kita tidak sholat tadi. Kenapa? Karena kita mengikut seorang imam yang mujtahid, yang mampu untuk mengambil hukum daripada Al-Quran dan Sunnah secara sempurna, maka kita tidak ada hukum. Kenapa? Kalau seandainya Allah hukum kita dengan perbuatan kita mengikut kepada Imam Syafi'i tadi, otomatis kita bisa protes kepada Allah. Bisa kita protes kepada mahkamahnya Allah. Kenapa? Ya kalau begitu Tuhan kenapa tidak diutus saja? Kenapa enggak ditetapkan aja satu hukum aja, tidak dibuat perbedaan-perbedaan, kan begitu? Jadi salahkah pertanyaan macam Ustaz tadi? Tidak salah. Tidak salah Ustaz. Kalau misalnya Ustaz bilang tadi pemahaman saya kalau sudah terjadi
hubungan semata-mata hanya hubungan udah rujuk, enggak salah. Memang, Ulamanya berpendapat. gitu. Kalau sempat pula nanti diajab gara-gara Ustaz, udah terjadi seandainya pendapat Imam Syafi'i yang benar. Kan begitu. Berarti jinah ini jatuhnya nih. Karena selama ini disampaikan kepada orang-orang yang mendaftar di KWI itu. Dan kami kan ada juga bimbingan. Iya. Itu Ustaz. Kalau salah kan enggak salah, Ustaz. Jadi sebetulnya kita agak melubas kita sedikit ini. Masalah balik ke Quran, balik ke sunnah itu perkara yang pasti dalam agama. Cuman yang kita pertanyakan itu, mampukah kita mengambil hukum? Waalaikumsalam. Pertanyaannya, mampukah dan apakah diri kita mempunyai kapasitas atau kemampuan mengambil atau mengunculkan hukum langsung daripada nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuman bahasa Arab pun kita tidak tahu, hanya ngikut-ngikut orang juga ya. Baliklah kepada Quran dan Sunnah. Ditunjukkan pun satu hadis, jangankan mengeluarkan hukum, Pak, mengartikan sama membacanya kalau tidak berbaris, belum tentu bisa. Sudah bisa mengajak. Itu slogan itu betul. Cuman apakah mampu kita untuk nyampe ke situ? Belum tentu, kan begitu. Makanya saya bilang tadi, seseorang yang tak mampu untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung, maka wajib dia mengikuti seseorang yang memang sudah terkenal bahwasanya dia itu mampu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Auza'i, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau mampunya pula dia, seandainya Ustaz Amir mampu, dia pula mempunyai Ustaz Amir mempunyai kemampuan sebagaimana kemampuan Imam Syafi'i. Misal Ustaz Amir kan diikut Ustaz Amir juga Ustaz Syafi'i. Diikut Ustaz Amir juga Imam Syafi'i. Berdosa Ustaz Amir. Kenapa? Udah Allah kasih kemampuan sama Ustaz Amir, cuma ngikut juga. Berdosa dia. Ibaratnya kita berobat nih. Ngapainlah percaya ke dokter? Beli aja obat tuh dah. Ada dosis-dosisnya Pak kan. Ada dosis ini, penyakit ini begini. Mana bisa kayak gitu. Contohnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik kan. Ya. Tapi Imam Syafi'i ini tersendiri ya hukumnya. Mazhabnya sendiri. Mazhab sendiri. Dia berguru kepada Ke Imam Malik. Imam Ahmad. Padahal gurunya Imam Malik. Imam Ahmad begitu juga. Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Ahmad buat mazhab sendiri? Karena memang beliau punya kapasitas ilmu untuk bisa langsung mengambil hukum daripada nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hadis. Jadi makanya karena mempunyai dua pandangan yang berbeda, jadi seorang ulama itu Pak, dia mempunyai metode tersendiri dalam menentukan hukum. Ada yang seperti contohnya saja, sesuatu yang tak, kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam Hanafi, sesuatu yang tidak ada belum larangan, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada perintah, maka dalam mazhab Syafi'i itu sesuatu itu boleh dilakukan. Al-aslu fil asya' ibahah. Asal segala sesuatu itu boleh dilakukan. Malam yakum dalilun ala tahrimihi, selama belum ada dalil yang mengharamkan. Kalau Imam Hanafi tidak, al-aslu fil asya' at-tahrim. Asal segala sesuatu itu haram sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi metode mereka menentukan hukum itu berbeda. Jadi kaedah mereka menentukan hukum itu berbeda-beda. Itu yang membuat terjadinya perbedaan pendapat yang dilakukan yang terjadi pada kita sekarang. Nah, ya kalau Imam Syafi'i makan roti, makan gandum, kita orang lain juga makan gandum, belum tentu sama kapasitasnya.
Kemudian sebab yang kedua, lanjut kita Pak. Habis ini kayaknya sudah. Ini udah bisa pertanyaan. Pertanyaan lagi kayaknya nih Pak. Nanti baru satu sebab nih. Jadi kalau saya bertanya, Gimana tuh Pak? seseorang meninggal, apakah bukan apanya, bukan entah anaknya, bukan itu. Pokoknya dia sendiri lah yang sudah seseorang meninggal itu, apakah dapat warisan dia atau tidak? Bagaimana nih Pak? Siapa yang meninggal? Si B umpamanya. Si B meninggal. Ah, Siapa yang mau dapat warisan? yang meninggal. Meninggal kok udah meninggal, faedah lagi Pak. Jadi, yang meninggal, yang dapat itu yang hidup anaknya. Yang hidup-hidup lah yang mendapat warisan itu. Yang meninggal enggak lagi. Enggak lagi Pak. Paling utang sebelum dibayar warisan, utang harus diselesaikan. Itu sudah minggu lalu, hutang-hutang, keperluan untuk fardu kifayahnya dan lain-lain sebagainya, itu sudah dikeluarkan dulu dari harta yang ditinggalkan, kemudian baru di harta itu dibagi. Kalau orang meninggal dia lah yang mau mewariskan hartanya Pak. Bukan dia yang mau mendapat warisan. Kecuali begini, ada keluarga, sepasang suami istri mempunyai 5 anak. Meninggal istrinya. Harta ini tidak dibagi. Harta yang ditinggalkan istri tidak dibagi. Masih dikelola oleh suaminya. Kemudian, sebelum meninggal suami ini, meninggal salah satu anaknya. Kemudian setelah beberapa tahun meninggal anak tersebut, baru meninggal si suami tadi. Nah, anaknya itu ada harta warisan anak yang meninggal tadi, Pak. Ada harta warisan di situ, di harta yang dikelola oleh suami tadi. Apa itu? Harta warisan yang ditinggalkan oleh ibunya. Harusnya ketika salah satu pasangan suami istri meninggal, baik istri ataupun suami, langsung bagi, Pak. Langsung bagi harta warisan. Ini udah saya perjelas lagi ya. Ini saya perjelas, ini sebagai contoh dari nenek saya lah. Pak. Nenek saya namanya Juan. Dia meninggal, begitu. Jadi ditinggalkannya anaknya 5. Ini seumpama dah. Pak. Jadi yang 2 sudah meninggal, tapi punya anak. Jadi yang 3 ini yang mendapat. Yang sudah meninggal, tapi ada anaknya. Coba ulang Pak. Nenek saya lah. Meninggal dia. Sedangkan dia meninggalkan anak 5. Tapi yang 5 tadi sudah meninggal 2. Tinggal 3. Jadi yang sudah meninggal ini, yang 2, apakah dapat dia lagi apa tidak, yang cuma yang 3? Enggak, Pak. Jadi anaknya pun enggak dapat lagi. Enggak, Pak. Kalau udah meninggal, sebelum meninggalnya orang yang meninggalkan warisan, maka enggak dapat lagi. Enggak dapat. Anaknya pun enggak dapat lagi tidak. Tergantung, Pak. Sebelum dia meninggal, Udah meninggal anaknya, Ustaz? Anaknya yang meninggal. Anaknya yang meninggal. Baru meninggal. Bapaknya. Anaknya si Dayun meninggalkan 2 kempu, 2 anak. 2 anak. Apakah anak dari kempu misalkan dapat harta warisan? Sama-sama. Cucunya tadi. Tergantung. Kalau ada anak laki-laki lagi yang hidup Ustaz, tidak dapat. Sekalipun cucu ini, gini Ustaz, saya gambarkan. Yang tadi itu kan berarti kan seorang laki-laki lah, udah kita anggap aja lah, tidak ada lagi istrinya. Itu kan? Dia punya 5 anak. Kemudian meninggal dia. Sebelum dia meninggal, udah duluan 2 anak laki-lakinya meninggal. Dia mempunyai anak laki-laki 3, anak perempuan 2. Kan gitu. 2 daripada anak laki-laki sudah meninggal dunia. Cuman ada cucu laki-laki. Anak daripada anaknya itu anak laki-laki, kan begitu. Apakah dapat? Tidak dapat. Kenapa? Karena masih ada anak laki-laki yang hidup. Masih ada anak laki-laki pamannya tadi. Masih ada hidup. Kalau daripada orang tua itu masih hidup. Kalau tidak ada yang hidup, baru kalau tidak ada laki-laki. Itu pun enggak ada lagi ya anaknya. Kalau tidak ada lagi, selesai. Cucu-cucunya banyak.
Dia nggak dapat dia anak. Cucunya ada karena kalau dua anak lah. Yang hidup. Ada lagi anaknya yang hidup. Yang betul jalan. Ya aku ini bapakku apa lagi yang meninggal nggak ada lagi kan. Bapakku ada juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.